Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami menyuarakan kebenaran bahwa suara kami ini adalah sebuah perspektif yang menyampaikan identitas untuk dimengerti, didengar, dihayati, dan kami di sana-sini menyampaikan suara dari entitas untuk menyapa dan kreativitas, objektivitas. Untuk ini kami juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan duta kehidupan, terutama adalah untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perjuangan kami sebagai suara perjuangan yang kita tegakkan sejak kejadian itu. Yang paling parah adalah kejadian perampokan, perampasan, dan penculikan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati. Dan semua orang tahu bahwa berita ini atau kasus ini sudah viral dan dibaca oleh warganet. Kami meminta bahwa viralnya penculikan perampasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut memantik perhatian semua pihak bahwa keadilan harus ditegakkan. Siapapun yang terlibat di dalam kasus ini, baik sebagai otak, dalang maupun pendananya, harus dilakukan penyelidikan. Bahwa kami selama ini merasa dipermainkan oleh APH atau aparat penegak hukum terkait dengan sengkarut dan mangkraknya laporan-laporan kami di Polsek maupun Polres yang menunjukkan bahwa kinerja kepolisian selama ini masih diskriminatif, hanya melayani yang berkantong tebal saja. Maka dari itu, secara sinergis saya tetap akan melaporkan dan menyampaikan bahwa demi penegakan hukum di Indonesia, kita meminta pelayanan publik terutama adalah di SPKT untuk tidak mencampur adukkan urusan pribadi dengan intervensi hukum. Jadi profesionalisme ini yang mutlak diperlukan di dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia. Bahwa bagi tindak pidana apapun maka harus dituntut. Jadi bagi tindak pidana apapun sesuai dengan ketentuannya harus dapat dituntut. Maka dari itu kami meminta yang berwajib dalam hal ini adalah SPKT seluruh kepolisian di lintas sektor Pati maupun di Polres Pati melakukan pelayanan terpadu, pelayanan yang tepat sesuai dengan standar pelayanan umum yang ada di SKEP Kapolri. Bahwa setiap jenis pelayanan SPKT harus dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau. Tidak berbelit-belit dan menyulitkan, kurang ini, bukti ini, itu. Yang selanjutnya kami meminta yang berwajib untuk mengungkap kronologi kejadian dari awal kasus peristiwa persekusi, penculikan, dan rekayasa persekusi yang dilakukan oleh preman-preman oleh oknum anggota polisi di Mojolawaran Gabus pada tahun 2011. Dan kami bersama dengan lembaga Room Taylor bersama-sama memohon agar supaya kasus ini segera diungkap siapa otak dan dalangnya. Kami juga mengkondisikan dan mengkoordinasikan kepada pihak yang terkait, terutama dari intelijen negara, terutama Badan Intelijen Negara maupun BIN dan BAIS dan kepolisian maupun Koramil atas persekusi, eksekusi, penculikan
yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi, oknum anggota polisi Polsek Sukolilo Polres Pati atas anak dan istri saya, dan ini adalah manuver politik di dalam rangka memasukkan orang ke jeruji besi atau suatu jebakan politik di dalam menjebak belukar yang bisa ke arah disintegrasi wilayah dan sara. Selanjutnya kasus ini juga mencampur adukkan antara intervensi atasan dan bawahan yang berlebih-lebihan atau overmach, yang ini sangat membahayakan proses disharmonisasi atau keharmonisan keluarga seorang pejabat. Yang selanjutnya adalah menggelapkan uang di Baitun, menggelapkan 17 kelompok arisan, membobol intan belian 40 juta, membobol uang rumah tangga 470 juta, utang kepada saudara SDY 85 juta, utang kepada Ulaji 20 juta, utang dari Kasnadi 12,5 juta, dan melakukan perselingkuhan, persekusi, dan eksekusi, persekongkolan jahat, permufakatan jahat, penculikan, perampasan yang dibantu atau dilakukan oleh Bambang Permadi bin Tomo, bin Sri Tomo, Tambak Romo. Dan kasus ini mohon untuk segera dapat diungkap siapa otak dan dalangnya, dan saya meminta agar kasus tersebut dapat diungkap siapa otak dan dalangnya dan siapa yang merekayasa. Saya menunggu penjelasan ya, yang masuk akal dari kepolisian bahwa setiap orang yang dengan maksud ya menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai kedudukan palsu, nama palsu, dan menggunakan tipu muslihat atau membuat rangkaian kata-kata bohong supaya menggerakkan orang lain melakukan kejahatan. Misalnya katanya suaminya mati, katanya suaminya dirantai, katanya suaminya kawin lagi, katanya, dan ini melakukan hoax yang intinya adalah supaya menyerahkan barang atau mengikaskan barang atau membebaskan utang, membuat utang, memberi utang, atau menghapus piutang. Ini dapat dipidana penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara atau pidana denda sesuai dengan kategori. Tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada saudari Wiwi dalam hal ini tindak pidana penyiksaan, yaitu 535, yaitu pejabat di mana dimaksud pada ayat 1, yang karena kealpaan akibat orang ditahan, melarikan diri, dan dipidana. Ini 535 ada pejabat sebagaimana dimaksud ayat 1 karena kealpaan dan akibat orang itu ditahan, melarikan diri, di penjara 1 tahun. Dan melihat daftar orang yang dimasukkan menunjukkan bahwa ada putusan penetapan, yaitu menjatuhkan pidana terhadap perbuatan. Jadi tidak mengenal pidana ini pada orang, tetapi mengacu pada perbuatan yang dicurigai atau dilakukan, melakukan teror, intimidasi, dan memaksakan orang atas dasar opini, diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Sesuai dengan pasal 533, pejabat memaksa orang untuk mengetahui dan kembali kali sampaikan apa yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan ini adalah perbuatan curang atau melawan hukum, yaitu setiap orang yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, melakukan tipu daya, tipu muslihat, membuat rangkaian kata-kata bohong yang semua menyesatkan dan menggerakkan orang lain. Terus pada 487, 486, paling lama 9 tahun setiap orang yang bermaksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memberikan suatu barang, memberikan utang, pengakuan utang, menghapus piutang. 487, 486. 491, jika yang digelapkan bukan ternak, barang yang dimaksud pasal 490 dipidana penggelapan ringan. Pada 490, seorang atau setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang, sebagian atau keseluruhan, yang adalah milik orang lain yang dalam kekuasaannya,
bukan karena tindak pidana, karena penggelapan, yaitu dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda kategori 4. Terus 471 adalah penganiayaan yang direncanakan dulu dipidana 4 tahun. Terus setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dapat dipidana penjara 8 tahun. 473 setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu dipidana dengan pidana 12 tahun. Jika pidana itu akibatnya mati orang maka 15 tahun. 458 melarikan anak dan perempuan pidananya 7 tahun. Jadi dugaannya 458. Yang kedua, seorang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat dengan ancaman kekerasan dengan memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut baik di dalam maupun di luar perkawinan 9 tahun penjara. 5. Jika yang membawa lalu mengawini yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, ini tidak dapat dijatuhi pidana. Jadi seandainya Bribka Bambang Permati itu mengawini Indah Widiawati, malah ini tidak perkara. Yang kedua adalah menyembunyikan anak, yaitu 457. Setiap orang yang menyembunyikan anak yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang lain yang berwenang, ancamannya adalah 4 tahun penjara. Yang kedua adalah jika dilakukan terhadap anak di bawah umur 7 tahun penjara. Jadi kita harus kembali ke laporan awal. Untuk personel yang bersangkutan sudah tidak berdinas, maka ceritanya lain. Selanjutnya kami sebagai orang yang menjadi korban, kami menuntut proses rehabilitasi. Rehabilitasi ini baik secara medis maupun secara sosial. Rehabilitasi sosial adalah tanggung jawab sosial, permintaan maaf secara sosial, proses pemulihan terpadu secara fisik maupun mental, sosial agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi tugasnya sosial secara positif, konstruktif di dalam rangka mengembalikan hak, harkat, dan martabat untuk menjadi warga yang baik dan berguna bagi bangsa dan masyarakat. Lembaga di sini adalah lembaga sosial yang menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan baik di dalam pemerintahan maupun swasta. Di situ menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pemberian bekal. Pada nebis in idem, yaitu penuntutan adalah asas peradilan yang dimulai dari penyidikan bagi tindak pidana ringan. Jika penuntut umum menyetujui, maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan. Terhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, maka apabila pengaduan ditarik kembali, dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tanggung jawab yang ditentukan dalam pra-peradilan sesuai undang-undang. Sedangkan penculikannya, yaitu sesuai dengan sifat tindak pidana tersebut, maka selesainya tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan ini adalah pada waktu korban dilarikan, diculik, dirampas, dilepaskan. Apabila korban sampai terbunuh, maka gugurnya tuntutan dihitung dari saat kejadian. Maka dalam hal ini, karena ini kasus persekusi dan persekongkolan jahat atau permufakatan jahat, kami meminta semua pihak yang kita tuntut adalah peristiwanya. Jadi kita menuntut sebuah peristiwa. Saya minta agar kasus atau peristiwa tersebut dapat senantiasa dituntut. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik semua pihak disampaikan terima kasih. Assalamualaikum.